Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bina bil islah wa hathana ala salah wa bayyana lana subulal falah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Al-ayah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, raja dari hari-hari sebelum dan setelahnya, yaitu hari Jumat ini. Terlebih di hari Jumat yang istimewa ini, yang termasuk minha arbaatun hurum, kita berada di salah satu bulan yang Allah muliakan. Salah satu dari 4 bulan tersebut yaitu bulan Dzulhijjah. Wabil khusus kita berada di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegaskan, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabba illallahi min hadhil ayyam, yakni ayamal ashar. Tidaklah ada hari yang amal solehnya di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari untuk hal tersebut kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan setulus-tulusnya. Yakni dengan cara kita melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah, sekaligus kita hindarkan apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan 2 hal tersebutlah, dengan cara kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan predikat takwa. Itu besar harapan kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selaku manusia untuk selalu mempererat, selalu memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Di dalam surah Al-Imran ayat 112, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alimudillatu aynama thukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka diliputi suatu kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali Allah
ataupun tali hubungan antara sesama manusia. Maka dalam konteks persaudaraan, ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia itu tidak akan diliputi sebuah kehinaan, tidak akan diliputi ke sebuah kenistaan dalam hidupnya sepanjang masa, kecuali mereka itu betul-betul menjaga hubungan baik itu hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan antara sesama manusia. Maka di dalam Islam itu sebuah ikatan persaudaraan ada beberapa macam bagian. Ada yang disebut dengan persaudaraan antar keturunan, ayah anak, kakak adik, paman bibi. Itulah yang disebut dengan ukhuwah nasabiyah. Ada lagi persaudaraan sesama manusia, tidak mengenal Islamkah dia ataukah yang non Islam. Itulah yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Ada lagi persaudaraan setanah air. Itulah yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Dan ada juga persaudaraan yang seagama, tidak mengenal ormasnya. Maka itulah yang disebut dengan ukhuwah islamiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu bain akhwaikum. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Wattaqullah la'allakum turhamun. Dan takutlah kalian kepada Allah agar kalian mendapat rahmat atau kasih sayang dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat dari berbagai macam hadis, Rasulullah SAW banyak sekali menjelaskan perumpamaan yang menggambarkan keutamaan bahwa orang mukmin itu bersaudara dengan satu yang lainnya. Di antaranya yang pertama adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashudu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan untuk bisa menguatkan terhadap bangunan yang lainnya. Sebuah bangunan tidak mungkin kokoh dengan sendirinya, sebuah pondasi tanpa dilanjutkan dengan tiang yang kuat, kemudian atap. Artinya satu sama lainnya itu saling mengokohkan. Maka sebuah kerjasama itu adalah salah satu kunci kebersamaan. Dengan cara kita tidak egois, dengan cara kita tidak merasa diri kita paling benar, dan merasa perasaan diri kita itu tidak merasa yang paling berjasa di hadapan orang lain. Maka sikap gotong royong, sikap tenggang rasa itu harus dibangun oleh seorang muslim untuk memperkuat persaudaraan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian perumpamaan yang kedua adalah bahwa persaudaraan seorang mukmin itu dengan mukmin lainnya ibaratkan cermin. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-mu'minu mir'atu akhihi, bahwa seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fiha aiban aslahahu, maka jika dia melihat suatu aib pada cermin itu, maka ia segera memperbaikinya. Kita tahu bahwa cermin itu adalah tempat kita untuk mengetahui apa yang sudah baik,
atau sebaliknya apa yang belum baik, yang belum sempurna. Maka kebaikan yang ada itu semoga menjadi teladan bagi saudara. Sedangkan sebuah kekurangan, sebuah keburukan itu menjadi gambaran bagi diri sendiri untuk memperbaiki diri dan juga pelajaran bagi saudaranya agar supaya kejelekan yang diperbuatnya itu tidak ditiru. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang ketiga, hadis menyatakan bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti lebah. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mathalul mu'minina mathalun nihlah," bahwa perumpamaan orang-orang mukmin itu seperti lebah. In akalas thayyiban, jika lebah itu memakan sesuatu, maka dia memakan yang baik-baik. Wa in wada'as thayyiban, jika dia mengeluarkan sesuatu pun, maka dia mengeluarkan sesuatu yang baik pula. Wa in waqa'at ala 'audi syajarin lam taksirhu, apabila ia hinggap kepada sebuah dahan, pada sebuah ranting untuk menghisap madu, maka ia tidak mematahkan ranting tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hendaknya mampu untuk menempatkan dirinya terhadap posisinya. Orang jahat itu tidak akan bisa meletakkan terhadap dirinya kepada tempatnya itu dengan yang tidak baik. Sementara orang mukmin yang baik itu selalu melakukan hal-hal yang baik, makan yang baik, berkata yang baik. Kalaupun berkomunikasi melalui medsos, WhatsApp misalnya, dengan mengeluarkan kata-kata atau mengirimkan tulisan-tulisan yang baik, yang justru tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang memperkeruh terhadap persaudaraan, maka apapun keadaannya, ia akan berusaha seorang muslim yang baik itu untuk melakukan yang terbaik, terlebih-lebih kepada para saudaranya. Kemudian yang keempat, bahwa seorang mukmin itu diibaratkan satu tubuh. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahuhim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idastaka minhu udwan ta'adalahu sairul jasadi bisahri wal humah." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap itu saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi seumpama satu tubuh. Maka jika ada anggota tubuh itu merasa sakit, maka anggota tubuh yang lainnya itu akan susah tidur atau bahkan ia merasakan demam. Kita tidak bisa bayangkan kalau kepala kita terasa sakit, maka anggota yang lain pun akan ikut juga merasakan sakitnya. Maka seorang mukmin itu bagaikan satu tubuh yang kalau ia sakit, salah satu organnya yang lain pun akan juga merasa ikut sakit. Maka dari itu sikap empati kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, kita bisa praktekkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa indahnya bahwa Islam itu menuntun dalam merajut tali persaudaraan kita. Untuk menerapkannya tentu itu tidak mudah seperti kita membalikkan telapak tangan kita. Biarpun rambut sama hitamnya, tetapi rasa persaudaraan memang itu bisa berlainan. Maka sungguh ajaran Islam itu menanamkan benih-benih persaudaraan yang dapat menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa, manfaat yang dahsyat, baik yang sifatnya duniawi ataupun ukhrawi. Maka keimanan seseorang itu dapat diukur dengan pembuktiannya sejauh mana seorang mukmin itu bisa mencintai terhadap saudaranya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman dengan sempurna iman seseorang itu ketika ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya itu sendiri. Maka orang yang menyadari bahwa keutamaan bersaudara itu, pastilah orang tersebut akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menguatkan tali persaudaraan antara kita dengan yang lainnya. Dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan juga memperoleh haji yang mabrur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk bisa menunaikan ibadah haji dengan kekuasaan Allah, dengan kekayaan Allah, dengan izin Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amanaha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fi binafsi wa tanabi malaikati bi qudsi wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa da'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wakhdul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasifal mukhtalifata wal mihan minha dhahar wa ma batan min baladina hadhi Indonesia khasah wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkuru yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar.